Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 5 ayat 4-6. Firman Tuhan mengatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Mujizat dan keajaiban Tuhan diawali ketika kita berani masuk ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam artinya suatu tempat yang penuh dengan risiko, tidak mudah menjangkaunya, dan perlu harga yang mahal untuk membayarnya. Dalam pengertian secara rohani, tempat yang dalam ini berbicara mengenai komitmen kita untuk mengikut Kristus secara maksimal. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kehidupan kita tidak pernah sama dengan sebelumnya. Ada komitmen yang harus kita taati, ada kesetiaan tanpa batas yang harus kita kerjakan, dan ada salib yang harus kita pikul. Kalau dulu berdosa sedikit tidak apa-apa, salah sedikit tidak apa-apa, tinggal berdoa minta ampun beres. Kalau awal jadi pengikut Kristus, berdoa sedikit sudah dapat yang kita minta. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, berdoa kok tidak segera didapat yang diminta. Sebagaimana yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya, mereka menuju ke tempat yang dalam sebelum mendapatkan berkat dan mujizat. Dalam kehidupan pribadi kita, tempat yang dalam bisa berarti kesediaan kita untuk mengawali hari bersekutu dengan Tuhan lebih awal dari semua aktivitas kita. Tempat yang dalam berarti juga kesediaan hati kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita, supaya jangan ada akar yang pahit dalam hati kita. Tempat yang dalam juga berarti kesediaan kita untuk melayani dan bukan hanya untuk dilayani. Tempat yang dalam selalu berbicara mengenai kesungguhan hati kita dalam mengikut Tuhan Yesus dengan cara yang tidak biasa dan tidak setengah-setengah. Perhatikan ketika Tuhan Yesus mengajar, selalu menuntut kita untuk hidup dalam komitmen yang maksimal. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta baju, berikan juga jubahmu. Kalau ada yang mengajak berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Tuhan Yesus mengajarkan juga berdoa pagi-pagi benar. Sebelum matahari terbit, itu adalah waktu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita datang berdoa. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk kita mengampuni orang lain, supaya dosa kita juga diampuni. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan berbagai pengajaran yang lain. Bahkan juga pernah Tuhan Yesus berkata kepada seorang muda yang kaya, "Berikan hartamu dan bagikan pada orang-orang miskin." Kehidupan kekristenan sebenarnya tidak pernah setengah-setengah, tidak semampunya, seikhlasnya, atau sebisanya. Tapi kehidupan kekristenan akan mengajak kita untuk memiliki komitmen yang maksimal, kesungguhan hati, dan harga yang mahal. Keajaiban dan mujizat Tuhan tidak pernah lahir di tempat yang dangkal. Tempat yang dangkal akan membuat kaki Anda kena air sedikit saja. Berkat yang didapat sedikit, alami mujizat sedikit. Karena harga yang kita bayar cuma seadanya, serelanya, atau semampunya. Tempat yang dalam akan membuat kita tenggelam, mengikut Tuhan sepenuhnya, tanpa kompromi, dan berani bayar harga yang mahal. Mujizat dan berkat yang didapat pun tidak main-main. Firman Tuhan mengatakan jumlahnya besar.
kita akan melihat dan mengalami berbagai keajaiban yang tidak pernah kita duga sebelumnya saat kita masuk ke tempat yang dalam. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari, yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan belajar dan mau masuk ke tempat yang dalam itu ya Tuhan. Yaitu kami mau komitmen mengikut Engkau dengan maksimal, dengan kesungguhan hati, dan tidak setengah-setengah, tidak main-main lagi ketika mengikut Engkau ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami mengikut Engkau hanya seadanya saja, sebisanya saja. Tapi kami mau dengan segenap kesungguhan hati, komitmen mengikut Engkau Tuhan. Sekalipun daging kami tidak nyaman, sekalipun itu harus membuat kami merasa harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang lama. Kami mau mengikut Engkau ya Tuhan. Kami mau memaksakan daging ini untuk tunduk pada kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa masuk ke tempat yang dalam itu. Dan percaya di tempat yang dalam kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang tidak pernah kami bayangkan atau kami duga sebelumnya. Sebab Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kiranya kebaikan hati Tuhan itu tercurah, melimpah, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar rekaman ini dan yang memiliki komitmen untuk mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikut Tuhan dengan sepenuhnya di tempat yang dalam. Salam dari saya Oki Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.